Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada 20 amal saleh yang disebutkan oleh para ulama, di mana 20 amal-amal saleh yang setiap hari bisa kita lakukan adalah penyebab orang bisa dimasukkan ke dalam surga. Singkat saja, yang pertama birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, dan ini pintu masuk surga paling cepat. Seorang anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, imatatul adza min tariqin nas, berusaha untuk membuang hal-hal yang bisa mengganggu dari lalu lalang manusia di jalan. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi melihat ada seorang laki-laki yang berpindah-pindah tempat di surga. Kemudian sahabat bertanya, hebat sekali orang itu. Maka Nabi SAW menyebutkan amalannya. Kata Nabi SAW, fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq, hanya karena memangkas batang pohon yang menjulur ke jalan, kanat tu'dhin nas, di mana batang pohon itu pengganggu manusia. Hanya itu amalannya, tetapi di surga dia punya banyak tempat. Kemudian yang nomor 3, al-amanatu fil bai' wat tijarati wasidqi fil muamalatil maliyati bainan nas, berusaha amanah dalam jual beli, kemudian jujur dalam bermuamalah, khususnya berkaitan dengan harta dengan manusia. Karena Rasul yang mengatakan at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada, para pedagang, para peniaga yang jujur lagi amanah itu akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Yang nomor 4, qada'u hajatin nas, berusaha untuk membantu hajatnya manusia yang sedang kesulitan. Karena Rasul yang mengatakan man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan ringankan beban dia di hari ketika itu banyak beban yang Allah bebankan pada hari kiamat. Artinya orang ini dimudahkan masuk surga. Kemudian yang nomor 5, at-tarafu anil mujadalati wa kadmul ghaidi, berusaha untuk menghindari perdebatan dan sabar untuk tidak mudah marah. Karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa orang-orang ini akan disediakan satu rumah di surga bagi orang yang dia berusaha untuk tidak melakukan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Kemudian nomor 6, as-salatu ala waqtiha, berusaha untuk salat tepat waktu. Dan itu berdasarkan hadis yang sahih bahwa ini amalan terbaik dan bisa memasukkan ke dalam surga. Yang nomor 7, zikrullahi azza wa jalla, berusaha berzikir kepada Allah azza wa jalla dengan memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 8, al-muhafadhatu alal adiyati wal awrat ats-tsabitati fi sunnah, berusaha untuk menjaga doa-doa dan wirid-wirid yang memang sudah dianjurkan dalam sunnah. Kemudian yang nomor 9, talabul ilmi wa ta'limuhu linnas, belajar seperti malam ini kita belajar. Kemudian setelah itu kita ajarkan ilmu yang kita dapat kepada manusia, karena jalan yang paling singkat menuju surga itu adalah ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah.
Jadi barang siapa yang meniti berjalan di sebuah ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Artinya thalabul ilmi itu jalan singkat menuju surga. Kemudian yang nomor 10, silatul arham, berusaha untuk bersilaturahim dengan kerabat. Kemudian nomor 11, kafalatul yatim, berusaha untuk mengkafil anak yatim. Karena Rasul yang mengatakan saya bersama anak yatim di sorga seperti ini, kemudian merapatkan jari tengah dan telunjuknya. Kemudian yang nomor 12, qiyamul lail, berusaha untuk sholat malam. Kemudian yang nomor 13, as-sadaqah, berusaha untuk bersedekah, dan sebaik-baik sedekah adalah sadaqatus sir, sedekah yang tidak ditampakkan. Kemudian yang nomor 14, tajdidut taubah, memperbaharui taubat. Senantiasa setiap hari kita istighfar. Makanya Rasul aja tidak kurang 100 kali istighfar setiap harinya. Kemudian yang nomor 15, ihsanul wudu, berusaha memperbaiki wudu dan juga mentajdid, memperbaharui wudu. Walaupun sudah punya wudu, umpamanya mau sholat wudu lagi gitu ya. Kemudian juga berusaha melaksanakan sunnah rakaatai al-wudu, 2 rakaat wudu, sebagaimana hadis Bilal ketika sandalnya terdengar di sorga oleh Rasul. Kemudian ditanya apa amalan Bilal, maka Bilal mengatakan karena dia tidak pernah meninggalkan wudu dan 2 rakaat sunnah wudu. Kemudian yang nomor 16, as-salatu alal amwat, berusaha untuk melaksanakan fardu kifayah, salat kepada orang yang sudah meninggal, wattiba'u al-janaiz, mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan, karena pahalanya besar kan gitu ya. Kalau hanya sekedar salat saja dapat 1 qirat, kalau sampai menguburkan dapat 2 qirat. Artinya 1 qirat itu sebesar gunung Uhud, berarti 2 qirat 2 gunung Uhud. Kemudian yang nomor 17, al-ihsan ilal jiran, berusaha untuk baik kepada tetangga. Karena ada hadis yang mengatakan ketika Rasul ditanya tentang wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, rajin berbuat baik, tapi lisannya tidak baik sama tetangganya. Kata Rasul, dia termasuk wanita penduduk neraka. Kemudian ditanya lagi, ada seorang wanita sholatnya hanya yang wajib saja, puasa hanya yang Ramadan saja, dia pun tidak bersedekah, tapi lisannya dijaga kepada tetangganya. Kata Rasul, dia termasuk penghuni surga. Kemudian juga yang nomor 18, iltizamus sidqi bil qauli wal amal, istiqomah untuk senantiasa jujur dalam ucapan dan juga disesuaikan dengan amalannya. Karena kejujuran itu, kata Rasul, mengarahkan kepada albir, kebaikan, dan albir itu mengarahkan ke dalam surga. Kemudian yang 19, asyam min mukaffaratidzun, berusaha mengilzamkan untuk atau istiqomah untuk melaksanakan puasa sunnah, karena itu termasuk penghapus dosa-dosa, dan pahala puasa itu tanpa batas, beda dengan pahala yang lain. Kemudian yang terakhir nomor 20, at-tasamu wal afu, mudah untuk memaafkan bila ada orang yang kemudian menzalimi dia. Berdasarkan hadis ketika ada anak muda yang dikatakan oleh Rasul, sebentar lagi akan keluar anak muda dari pintu ini dan dia termasuk penduduk surga. Kemudian anak muda ini diikuti oleh sahabat, pura-pura bertamu 3 hari, tidak ada amalan yang spesial dari anak muda ini. Tapi sebelum pulang, sahabat ini bertanya apa sih amalannya. Kemudian anak muda ini, boleh jadi karena setiap malam aku maafkan setiap orang yang berbuat zalim kepada ya. Kemudian juga tambahan saja, termasuk ada asbab-asbab ibadah qauliyah, ucapan seperti memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memperbanyak ucapan tasbih, tahlil dan tahlil, kemudian memperbanyak doa, kemudian berusaha untuk menjaga membaca Al-Quran. Taib, itu diantara amal-amal soleh yang menyebabkan orang bisa masuk surga yang sifatnya yaumiyah, setiapnya sehari-hari kita bisa lakukan. Karena di sini Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, amal saleh seperti yang sudah saya tadi rincikan, ada 20 amal saleh penyebab orang bisa masuk dalam surga.